Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Call Me Baby, yang menceritakan tentang keangkeran, bukan dari rumah yang ditempati ya, melainkan rumah yang ada di sebelah rumah kontrakannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tante penghuni rumah sebelah. Maaf kalau berantakan, baru buat treat pertama kalinya. Oke, jadi langsung saja ya. Aku kan kuliah dan tinggal bareng temen di rumah temen aku yang udah lama kosong. Jadi kami itu berteman 4 orang, tapi yang satunya nggak tinggal bareng kami. Nah, di samping rumah kami itu awalnya ada tetangga, tapi nggak tahu kapan pindahnya. Setiap liburan udah kosong. Kosong aja kiri kanan. FYI, papa aku orang yang kebetulan juga bisa lihat hal semacam gaib gitu. Sebelumnya, aku sama teman aku ini, sebut saja M, tinggal berdua sebelum si L tinggal bareng kami. Dan aku sempat sakit seminggu, dan dia benar-benar sendirian di rumah, di mana rumah itu udah kami tinggal selama liburan 3 bulan. Dan dia sempat diganggu oleh Mbak Kunti di sela 2 hari 1 malam. Terus udah diusir, karena emang katanya si Mbak Kunti ini lagi nyari tempat buat menetap, karena habis diusir juga. Dan setelah sembuh, aku balik lagi dong ke rumah, dan keadaan rumah juga udah aman. Dan kami berdua juga santai, gak merasa ada yang ganggu. Sampai suatu malam, si M ini pulang larut. Namanya anak aktivis ya, sibuk. Dan aku tidur di kamar. Dia milih tidur di ruang tamu. Aku tuh tipe orang yang suka silent notif, biar nggak ribut aja gitu. Nah, dia kan nggak bisa tidur. Di jam 4 subuh dia dengar suara HP aku bunyi. Jelas banget suaranya dari kamar, kata dia. Karena tipe HP aku sama kayak dia. Jadi suara yang ia dengar emang suara nada panggilan tipe HP aku yang pada umumnya orang gunain. Dan aku kan gak tutup rapat pintu kamarku toh. Jadi dia masih bisa lihat gerak-gerik aku dari luar. Dia bilang, begitu kaki aku gerak, suaranya langsung mati. Dia positive thinking, mikirnya aku angkat telepon, makanya mati. Paginya dia nanya siapa yang telepon aku di jam segitu. Aku kaget lah. Aku aja tidur pules. Terus aku liatin deh notif panggilan masuk dari log panggilan sama dari WA juga. Dan emang beneran gak ada. Oke, kami coba untuk positive thinking. Santai aja, gak terlalu mikirin. Sampai gak berapa lama, teman kami si L akhirnya tinggal bareng kami. Dan mulai deh makin sering bermunculan gangguan. Padahal udah makin rame. Ya emang dasar setannya aja yang usil. Dan FYI lagi, kalau Jumat Sabtu gitu, temen kami yang satu lagi sebut saja C, kadang nginep di rumah juga. Lanjut ya. Nah, awal diganggu itu pas kita lagi bertiga. Yang pertama, maghrib itu aku sama si M selesai sholat. Si L enggak, karena emang maklum cewek kan. Kami barengan bertiga di depan TV. Tapi gak tahu kenapa malam itu hening. Semuanya pada fokus ke HP masing-masing. Tiba-tiba kami ngedengar ada suara ngetok-ketok pintu di belakang.
tapi cuma 3 kali doang. Kami langsung terdiam, lihat-lihatan bertiga. Terus si L bilang, kalau ngetoknya cuma 3 kali itu wajar nggak sih?" Oke lah, kami tetap mencoba untuk positive thinking. Yang kedua, malamnya kami jelas banget ngedengar ada suara orang melangkah, tapi kayak diseret gitu. Tapi cuma 2 langkah. Kami langsung ngejar ke depan, dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Yang ketiga, kami emang suka tidur di atas jam 10 sih. Jadi lagi hening asyik main HP. Kami ngedengar ada suara kerikil kecil gitu kayak dilempar. Yang keempat, besok malamnya ponakan si M tidur di rumah. Jadi dia udah tidur duluan, kami bertiga masih bangun. Tiba-tiba ada yang gedor pintu depan lagi 3 kali ketukan. Dan kami bertiga jelas banget ngedenger. Kami intip dari jendela, nggak ada orang. Mau keluar juga takut, ntar ada maling. Kami cuma bisa diam. Nggak selesai di situ. Malamnya lagi, tengah malam, ada yang lempar kerikil lagi. Tapi kalau kerikil kecil dilempar itu pantulannya nggak cuma 2 kali ya kan? Pasti lebih banyak. Tapi ini cuma sedikit. Sorenya waktu pulang kuliah, kami mulai bahas deh soal kejadian beberapa hari ini. Kami merasa ada yang aneh. Ada yang ngetuk pintu belakang. Itu kan nggak mungkin manusia usil. Rumah kami dengan tetangga sebelah itu jaraknya agak jauh, dan semak-semak itu tinggi-tinggi. Ya kali, mau iseng doang mereka rela ngelewatin semak-semak tinggi itu. Gatel kan? Gak mungkin deh kalau manusia. Oke, bahasanya cukup sampai di situ. Kelima, hari besoknya, maghrib lewat sedikit, si M ini keluar sendiri. Di rumah tinggal aku sama si L. Nah, kami lagi hening, asyik main HP. Tiba-tiba dari dinding sebelah rumah kosong yang kiri itu ada yang ngetok, tapi cuma 2 kali. Dan itu kami awalnya diem. Terus langsung nelpon si M. Dia akhirnya pulang. Kami bahas lagi deh. Rumah sebelah kanan jaraknya jauh, tapi ada semak-semak. Nah, kalau sebelah kiri ini jaraknya deket banget. Mungkin kira-kira ya 5 atau 10 jengkal jari deh. Dan udah lama nggak dihuni. Akses ke belakang itu benar-benar nggak ada, karena rumah kosong kiri ini dempet ke pagar rumah sebelah kirinya. Dan antara rumah kosong sama rumah kami ditutup oleh seng. Ya nggak mungkin banget lah orang bisa masuk ke belakang terus iseng gedor-gedor dinding. Oke, ini rumah sebelah kiri. Kemarin itu pulang kuliah tiba-tiba rumputnya udah pendek semua. Mungkin ada yang mau beli atau nyewa ya. Singkat cerita, teman aku si C, dia sempat di rumah si M. Terus si C numpang mandi. Nah, dia ngedengar ada langkah kaki orang yang mau masuk. Padahal pintu dia kunci dari dalam. Dia buru-buru mandinya akhirnya. Dilihat gak ada siapa-siapa. Padahal dia dengar jelas kalau ada orang yang mau masuk. Gak mungkin kalau emang orang yang mau masuk bisa tahu kalau si C ke depan ngintipin ada orang apa enggaknya. Dan aku juga sering ngalamin ini setiap lagi sendirian di rumah. Aku lagi di belakang, keadaan pintu udah aku kunci. Aku dengar jelas ada suara kerasak krusuk, pergerakan orang di ruang tengah. Pas aku cek ya kosong, gak ada siapa-siapa. Hampir sering aku mengalami seperti itu. Jadi kadang aku hidupin musik kenceng aja biar gak kedengeran. Oke, lanjut. Suara srek-srek langkah kaki diseret itu nggak sekali 2 kali kami dengar. Kerikil dilempar juga hampir tiap malam kami dengar. Sampai kayak, ya udahlah, mungkin dia kesepian.
Jadi cari perhatian ke kami. Sampai malam dimana aku tinggal sendiri di rumah. Si M dan si L ini lagi pulang kampung karena jam mereka juga udah kosong. Tapi aku masih ada kegiatan. Aku beraniin diri sendiri untuk tidur di rumah itu. Aku lagi asyik ngerjain tugas. Tiba-tiba ada yang menghembuskan nafas di telinga aku. Kayak bisik tapi nggak jelas. Aku merinding, tapi tetap positive thinking. Mungkin hanya halusinasiku saja. Aku pun lanjut buat nugas. Dan lagi-lagi ada hembusan nafas di telingaku. Akhirnya aku tutup laptop. Terus aku pasang headset. Aku VC doi minta ditemenin tidur. Aku nyuruh dia buat bacain ayat kursi sampai aku ketiduran. Besoknya aku gak berani tidur sendiri di rumah. Alhasil aku numpang tidur di rumah teman satu kelas aku. Dan gangguan gak cukup sampai di situ saja, masih terus berlanjut walaupun kami bertiga di rumah. Dan pas malam doinya aku, sebut saja F ya, datang rame-rame sama kawan-kawannya. Kami semua duduk di dalam minum sambil cerita-cerita. Nah, kawannya si F ini, panggil aja R, keluar karena ada yang nelpon. Dia duduk di dekat meja semen yang pojok dekat rumah kosong sebelah kiri. Sambil teleponan dia. Dan si R ini tipe orang yang suaranya heboh gitu, besar ya. Jadi pas dia lagi duduk bicara sama yang nelpon, ada yang ngelempar kerikil kecil ke dia. Dia cuek, habis itu dilempar lagi. Akhirnya dia noleh dong ke rumah kosong itu. Dia ngelihat ada perempuan pakai jilbab hitam lagi menatap sinis ke arahnya, kayak nggak suka gitu. Itu perempuan ngintip dari jendela rumah kosong. Dan si R bilang, tuh perempuan kayak cewek zaman dulu gitu, pakai jilbabnya maju banget katanya. Si R akhirnya langsung pindah duduk di depan pintu karena dia mikir mungkin keganggu ya sama suaranya. Terus dia masuk ke dalam, selesai teleponan dan nimbrung cerita. Ya kami ketawa-ketawa yang heboh banget. Sampai si R ini nanya, kayaknya kita ini terlalu berisik deh. Ntar orang sebelah marah. Sebelah mana? Sebelah ini kosong. Emang kenapa? Terus dia cerita, dia tuh lihat perempuan yang lihat rumah ini. Aku kaget dong, langsung merinding lah. Aku bilang juga kalau rumah sebelah kiri itu kosong dan sebelahnya lagi orangnya lagi pergi. Si R ngiranya emang kami sengaja matiin lampu karena udah mau tidur malam. Maksudnya itu rumah mereka ya, itu disengaja matiin lampunya karena mau tidur malamnya. Gak masuk akal juga kan, matikan lampu dari maghrib. Aneh juga si R. Ngiranya masa gak berpikir kalau itu setan. Aku merinding banget pas dia jelasin ciri-cirinya si hantu. Yang si R kira perempuan sebelah rumah marah karena dia berisik. Dan saat si R itu tahu kalau itu rumah kosong, dia nyeritain dengan bulunya yang berdiri. Aku makin takut karena baru kali ini dia nunjukin bentuknya. Dan untungnya ke teman kami si R ini. Besoknya aku balik ke rumah orang tuaku, yang mana tempat tinggal asal kami berempat cuma sekitar 1 jaman sih dari kampus. Dan di hari aku balik, si L sama si M udah balik lagi ke rumah itu. Si L pergilah jalan sama doinya. Nah, si M sendiri di rumah. Pas si M lagi mandi, keadaannya maghrib. Tiba-tiba aja ada yang gedor kenceng banget dari belakang. Dia langsung lesain mandinya dan ngechat si L biar cepetan pulang. Keadaannya di chat grup. Aku yang baca kebetulan lagi duduk sama papa. Aku ceritain ke papa semuanya. Terus papa menjamin mata kayak ya nerawang gitu ya. Papa langsung bilang,
Itu bukan jilbab, tapi itu jubahnya. Dia pakai jubah hitam, rambutnya sekitaran sebahu lebih, berantakan. Dan dia memang mainin kayak pasir gitu. Dia bilang dia udah tinggal lama di rumah itu. Aku greget banget dengar cerita ini dari papa. Dan setiap yang papa bilang ke aku share ke grup yang isinya kami berempat itu. Akhirnya papa menjamin mata lagi. Terus pas buka, papa bilang, namanya Nina. Kalau maghrib kan emang setan itu suka keluar ya. Karena rumah kiri kanan kosong, jadi setan-setan itu nampak ada kawan yang dia singgah. Kalau maghrib itu rumahnya itu rame sesama dia. Oh iya 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 iya. Jadi rumah kosong itu rame tapi sesama setan ya. Aku auto merinding mendengar cerita ini dari papa. Terus aku tanya, emang dia penghuni rumah yang meninggal di situ atau pendatang? Papa bilang dia bukan penghuni, tapi memang udah lama tinggal di situ dari sebelum kalian nempatin rumah. Heran aja kenapa setelah setahun kami tinggal baru dia usil gangguin kami. Dan dia ganggu sejak Mbak Kunti nangkring di atas atap belakang rumah. Dan setelah cerita ke papa, nggak tahu gimana dia nggak pernah ganggu lagi. Stop di hari itu dan semua mulai aman. Nggak ada lagi hal yang menegangkan. Nggak ada yang diganggu lagi. Tamat. Jadi ini ya rangkuman atau kesimpulan dari ceritanya Mbak siapa ini? Call Me Baby. Ini dia menempati suatu lingkungan yang mana mungkin rumah yang dikontrak tadi ini memiliki tuan. Maksudnya ya bukan bukan berhantu ya. Tapi dijelasin tadi katanya awalnya ditempatin oleh kuntilanak. Tapi kuntilanaknya udah diusir. Tapi di rumah sebelah kirinya ini yang rumah kosong ini memang ada penghuni lama, bukan kuntilanak yang mau nempatin rumah itu ya. Intinya memang di lingkungan itu kalau maghrib itu sesama setan itu suka main di rumah yang kosong itu gitu. Ya, ceritanya menarik ya. Jadi untungnya si perempuan-perempuan ini nggak pernah melihat wujudnya secara langsung. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.